Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dengan NIM 23482201004. Saya dari kelas 4A Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan bahan, penyiapan bahan, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku simplisia. Pemilihan tanaman yang akan dijadikan sebagai bahan baku simplisia dilakukan dengan menggunakan ilmu taksonomi yang merupakan suatu ilmu tentang pengelompokan, penamaan, dan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik dan hubungan spesies tanaman. Jadi, dalam pemilihan bahan baku simplisia yang berkualitas dapat dilakukan dengan beberapa macam seleksi berdasarkan dengan ilmu taksonomi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi usia. Usia tanaman sangatlah berpengaruh karena konsentrasi senyawa aktif yang berbeda di setiap usianya. Yang kedua yaitu seleksi spesies. Setiap jenis tanaman memiliki spesies yang beragam dan di setiap spesies memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda pula. Yang ketiga itu seleksi bagian tubuh. Pada setiap bagian tumbuhan memiliki jenis dan konsentrasi senyawa metabolit yang berbeda pula, sehingga dapat memengaruhi efek farmakologisnya. Yang keempat yaitu seleksi lokasi dan musim. Lokasi dan musim tempat tumbuh tanaman berpengaruh pada kondisi tanah, kandungan mineral, iklim, risiko hama, dan cemaran lingkungan yang dapat memengaruhi genetik dan kandungan tanaman. Selanjutnya itu pertimbangan pemilihan bahan. Pertimbangan dalam pemilihan jenis bahan baku simplisia yaitu berdasarkan dengan jenis senyawa aktif yang terkandung di dalam tanaman, pengalaman atau tradisi turun-temurun yang telah dipercayai, dan bukti ilmiah dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli yang dapat membuktikan efektivitas dan keamanan dari tanaman yang dipakai. Dalam pemilihan bahan baku simplisia harus diperhatikan sumber yang jelas agar dapat diperoleh bahan yang berkualitas. Sumber-sumbernya antara lain yang pertama itu tanaman yang hidup liar dan tumbuh secara alamiah pada tempat yang lingkungannya bebas dari cemaran. Yang kedua itu hasil budidaya oleh petani yang bebas dari pestisida berbahaya, dan lebih bagus lagi apabila tanaman ditanam secara organik. Selanjutnya itu pemilihan bagian tubuh tanaman, yaitu akar, daun, kulit batang, buah dan biji, bunga, dan rimpang. Materi yang kedua yaitu penyiapan bahan. Setelah didapatkan tanaman yang bagus dan berkualitas, selanjutnya akan dilakukan beberapa tahap dalam pembuatan simplisia. Berikut ini tahapannya. Yang pertama yaitu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan bahan dengan zat pengator dan mengurangi resiko kontaminasi dari mikroba dan sebagainya. Yang kedua yaitu pencucian. Pencucian dilakukan di air yang mengalir untuk memastikan bahan benar-benar bersih dari zat pengotor. Pencucian dilakukan harus dalam waktu sesingkat mungkin agar simplisia yang mengandung zat aktif mudah larut dalam air, kandungannya tidak banyak berkurang. Selanjutnya yaitu perajangan. Perajangan dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan baku agar dapat memudahkan proses pengeringan, sehingga bahan dapat kering lebih cepat. Ukuran perajangan bahan harus diperhatikan supaya tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis, yang dapat mengakibatkan hilangnya zat aktif pada bahan. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan bahan dapat dilakukan secara alami, yaitu dengan sinar matahari dan dikering anginkan. Kemudian menggunakan alat berupa oven dan freeze drying. Suhu pengeringan bahan tidak boleh dari 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sortasi kering. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan bahan kering dengan zat pengotor dan membuang material atau bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran bahan kering dilakukan untuk memudahkan pengaplikasian dan kegiatan mengekstrak simplisia. Simplisia tidak boleh digiling terlalu halus karena dapat menguapkan zat aktif yang membuat sel pada bahan pecah. Selanjutnya yaitu pengujian mutu simplisia. Pengujian mutu simplisia dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan simplisia dengan melakukan uji farmakognosi, uji fisikokimia, uji mikrobiologi, uji mikroskopik dan makroskopik simplisia. Yang terakhir yaitu pengepakan. Pengepakan simplisia dilakukan untuk memperpanjang usia simpan simplisia. Melindungi simplisia dari kerusakan dan cemaran kontaminan. Pada packaging simplisia harus dicantumkan nama simplisia, asalnya, waktu panen, kandungan senyawa aktif, dan khasiat dari simplisia. Yang terakhir yaitu penyimpanan simplisia. Untuk menjaga kualitas simplisia, penyimpanan yang baik diperlukan guna menghindari kerusakan akibat adanya cahaya, udara, kelembapan, kontaminasi mikrobiologi, reaksi kimia, perubahan fisik, serta oksidasi. Simplisia kering sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara, cahaya, dan lembab, misalnya kaleng, botol gelap, atau wadah plastik tertutup pada suhu ruang. Materi yang ketiga yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstrak merupakan sediaan galenik yang dibuat dengan menyari simplisia menjadi bentuk kering, kental, atau cair di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Proses penyarian ini dilakukan dengan cara yang sesuai untuk mendapatkan ekstrak yang memenuhi persyaratan mutu. Selanjutnya itu klasifikasi ekstraksi. Klasifikasi ekstraksi dibagi menjadi 3. Yang pertama supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, dan yang ketiga liquid extraction. Selanjutnya itu metode-metode ekstraksi. Yang pertama yaitu maserasi. Tahapan metode maserasi yaitu dengan melakukan perendaman dengan pelarut organik tertentu, kemudian dilakukan pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Yang kedua itu perkolasi. Ekstraksi perkolasi adalah metode ekstraksi bahan aktif dari suatu sampel dengan cara mengalirkan pelarut melalui bahan tersebut secara bertahap. Yang ketiga itu sokletasi, metode ekstraksi pada cair yang berkesinambungan untuk memisahkan senyawa tertentu dari campuran padat dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya itu faktor pemilihan metode yang berdasarkan pada efisiensi, rendemen yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang singkat, pelarut yang lebih singkat, resiko yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu seperti N-heksan, aseton, etanol, metanol, aquades,
etil asetat, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan indeks polaritas, titik didih, viskositas, dan kelarutan dalam air. Yang terakhir yaitu evaporasi. Rotary evaporator adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk memisahkan suatu pelarut dari sebuah larutan, sehingga akan menghasilkan ekstrak dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat atau sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.